Puji nama Tuhan, senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini. Saya berdoa kiranya damai sejahtera Tuhan melingkupi kita sekaliannya. Hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama sekali lagi membuka kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai dengan 26. Itu sebabnya saya menghimbau jemaat Tuhan, yuk buka kitab manual saudara, buka kitab digital saudara. Bacalah firman Tuhan bersama-sama dalam kitab Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Kita sedang belajar tentang menghasilkan atau bertumbuh dalam buah roh ya. Yuk kita sama-sama lihat Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya hidup menurut daging atau roh. Dan tentunya sekali lagi saya tekankan kitab ayat-ayat yang kita baca ini menghimbau kita untuk hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan berkata Galatia 5, 16 sampai 26, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Haleluya. Sekali lagi firman Tuhan mendorong jemaat Tuhan, saudara dan saya sekaliannya, untuk hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan stop, jangan puas hanya jadi orang Kristen biasa-biasa saja, tetapi bertumbuh dan hasilkanlah buah roh. Kali ini kita akan membahasnya bertumbuh dalam damai sejahtera ya. Berdamailah dengan Allah, berdamailah dengan diri sendiri, dan berdamailah dengan orang lain. Diharapkan kekristenan kita bertumbuh, bahkan kita diharapkan menjadi pembawa dari damai sejahtera itu kepada lingkungan di sekitar kita hidup. Dan sebelum itu terjadi, sekali lagi, pertama-tama kita mesti berdamai dengan Allah. Dan kalau sudah terjadi, berdamailah dengan diri sendiri. Jangan menyalahkan, jangan minder, jangan merasa tertuduh dengan segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena kita sudah didamaikan oleh karya Kristus di kayu salib, sudah didamaikan dengan Allah, dan mestinya kita berdamai dengan diri sendiri. Terimalah keberadaan kita sebagaimana apa adanya sebagai anugerah yang terbaik dari Tuhan, dan belajarlah berdamai dengan orang lain. Kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 26 jelas sekali memberitahu kepada kita, hindari, jauhi tentang perseteruan, perselisihan, pertengkaran, hal-hal yang membuat satu dengan yang lain bermusuhan. Hindari itu semua, tapi berdamailah dengan yang lain. Bahkan sekali lagi, jadilah pembawa damai. Saya ingin membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27, berkata demikian, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Terjemahan sehari-hari bilang begini, aku meninggalkan kalian dengan satu anugerah, sejahtera pikiran dan hati. Sejahtera yang aku berikan ini tidak rapuh seperti yang diberikan oleh dunia. Sebab itu janganlah khawatir atau
takut. Nah, jemaat Tuhan, sekali lagi, damai sejahtera yang seperti inilah yang seharusnya bertumbuh dalam kehidupan orang percaya. Damai sejahtera yang tidak rapuh. Itu sebabnya kita nggak boleh dikalahkan oleh situasi keadaan yang ada dalam kehidupan kita. Nggak boleh dikalahkan dengan hubungan yang mungkin belum bagus dengan suami, dengan istri, atau dengan anak, atau dengan orang tua, dengan lingkungan teman-teman sekolah, mahasiswa, atau rekan pekerjaan, rekan sepelayanan. Nggak boleh sampai itu semua mencuri sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan ini. Sebab damai sejahtera yang Dia berikan tidak rapuh, ya. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar menghadapi lingkungan sekitar kita, ya, karena ada damai sejahtera yang Tuhan berikan ini. Biarlah itu terus bertumbuh mengalir dalam kehidupan kita walaupun situasinya kurang bagus. Nah, saya tertarik menyampaikan sebuah ilustrasi. Ada cerita seorang raja memberikan sayembara untuk sebuah lukisan yang terbaik tentang kedamaian. Lalu masuklah para peserta lomba mengirimkan hasil lukisan mereka begitu rupa. Singkat cerita, ada gambar-gambar yang menceritakan tentang kedamaian di tengah-tengah kehidupan sebuah pedesaan yang teduh. Ada danau yang tenang dan sebagainya. Ada gambar-gambar yang menceritakan kehidupan sebuah keluarga yang senang dan bahagia, mukanya tersenyum, ceria dan sebagainya. Tapi ternyata dari sekian banyak gambar-gambar yang masuk, raja tertarik dengan sebuah lukisan yang kelihatannya secara normal orang bingung kenapa itu yang dipilih oleh raja. Kenapa? Karena lukisan tersebut kelihatan begitu kacau. Lukisan itu menggambarkan sedang ada angin taufan yang begitu kencang, pohon-pohon tumbang, ada kilat yang memancar, ada awan yang gelap yang begitu pekat. Kok bisa gambar itu yang terpilih untuk menggambarkan sebuah kedamaian? Ternyata raja tertarik. Kenapa? Karena di lukisan itu, sementara kelihatannya semuanya dalam keadaan kacau, tapi di tengah-tengah lukisan itu, dia melihat ada seekor burung yang sedang melindungi anak-anaknya dengan tenang. Jadi jemaat Tuhan, keadaan damai sejahtera bukan berarti semuanya berjalan seperti yang kita inginkan. Apa yang kita harapkan itu menjadi kenyataan. Bukan seperti kelihatannya hubungan semuanya is okay, baik-baik saja. No, tapi sekalipun dalam keadaan kacau balau, sepertinya kejadian-kejadian tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi ketika kita punya damai sejahtera yang datang dari Tuhan, kita bisa mengatasi itu semuanya. Kita nggak ikut dan hanyut dan larut dalam kekacauan yang ada, tapi kita bisa tetap dalam kendalinya Tuhan. Kita tetap bisa menikmati damai sejahteranya Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi kita punya keyakinan yang kuat. Kalau damai sejahtera itu masuk dalam hidup kita, maka itu bisa mengatasi yang lain-lainnya. Kenapa? Sebab ini damai sejahtera yang Yesus berikan tidak rapuh. Sekali lagi ya, jadi kalau kita melekat dengan Dia, melekat dengan Sang Pencipta, Raja Damai itu, maka kita punya ketenangan karena Dia sanggup, Dia bisa mengatasi segala keadaan sebab semuanya ada dalam kendalinya. Saya ingat peristiwa ketika Yosua sebelum dia maju berperang, masuk ke tanah perjanjian, ketika dia akan melewati kota Yeriko, mungkin dalam keadaan cemas was-was, tapi tiba-tiba datanglah panglima bala tentara Tuhan. Itu memberikan dia damai sejahtera, ketenangan untuk kembali maju menghadapi tantangan berikutnya. Ya, saya suka membacakan satu firman Tuhan yang dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai 7 sebagai dasar buat kita melanjutkan, sebagai dasar buat kita meneliti, mengembangkan, mengetahui bagaimana caranya bertumbuh dalam damai sejahtera. Kita lihat Filipi 4 ayat 6 sampai 7 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam terjemahan yang lain berkata, janganlah khawatirkan suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa, sampaikan kebutuhan saudara kepada Allah, dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Bila saudara melakukan hal-hal ini, nah saya mau tekankan di sini, bila saudara melakukan hal-hal ini, saudara akan mengalami damai Allah
yang jauh melebihi pengertian akal manusia. Damainya akan menjadikan pikiran dan hati saudara tenang dan tentram, sementara saudara mempercayakan diri kepada Kristus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat ayat ini saya menemukan ada dua tindakan yang harus kita lakukan untuk terus bertumbuh dalam damai sejahtera. Firman Tuhan bilang, bila saudara melakukan hal-hal ini, lakukan apa? Dua tindakan kita lakukan, maka damai sejahtera yang melampaui akal itu akan memenuhi kehidupan kita. Yang pertama, Alkitab katakan, janganlah khawatirkan suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa. Sampaikan kebutuhan saudara kepada Allah. Artinya apa? Kita disuruh melakukan berdoalah dengan tekun. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Artinya milikilah kehidupan yang melekat dengan Tuhan. Ada satu ungkapan bilang, di hadiratnya ada damai sejahtera. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita memiliki damai sejahtera. Itu akan melingkupi kehidupan kita. Kegelisahan, ketakutan akan menjauh dari kita. Tapi sebaliknya kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita tidak suka berdoa, kalau kita terlalu fokus dengan kesulitan dan masalah yang kita hadapi, maka seringkali ketakutan mencengkram kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini firman Allah mendorong kita, memberi petunjuk buat kita. Berdoalah dengan tekun. Janganlah gelisah hatimu. Yesus katakan demikian. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ketika kita masuk dalam doa, itu menunjukkan kita percaya kepada Allah. Maka kegelisahan akan meninggalkan kehidupan kita. Jangan izinkan sekali lagi situasi, kondisi, atau perasaan khawatir, perasaan gelisah, ketakutan menghadapi hari ini maupun hari esok itu mencuri damai sejahtera kita. Percayalah, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka ada damai sejahtera, ada ketenangan yang luar biasa akan melingkupi kita. Satu kali dalam perjanjian baru, Yesus menghampiri murid-muridnya yang sedang dalam keadaan kacau, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan gelisah di tengah-tengah laut Galilea, di tengah danau Galilea. Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita mesti diingatkan sekali lagi untuk datang kepada Yesus, datang dalam doa, datang menghampiri Sang Raja Damai itu untuk mendapatkan ketenangan. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ketika kita melewati hari-hari yang sulit, ketika kita menghadapi hubungan yang kurang baik satu dengan yang lain, tetaplah berdoa. Datanglah, ambillah waktu untuk masuk dalam hadiratnya. Saya percaya ada damai sejahtera yang akan turun melingkupi kehidupan kita. Dalam kitab perjanjian lama, ada satu kali bangsa Israel sedang diserbu. Lalu hamba-hamba dari bujang-bujang dari Nabi Elisa ketakutan. Bilang, bagaimana nih ada musuh menyerang kita? Nabi Elisa bilang, tenang, jangan takut. Tentara yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Artinya apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita menyadari ada kemampuan ekstra, ada kekuatan ekstra yang akan mengalir dalam kehidupan ini untuk melewati masa-masa sulit itu. Sehingga kita bisa tetap tenang dan menikmati damai sejahtera Tuhan. Yang kedua, yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh dalam damai sejahtera. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata sekali lagi, janganlah khawatirkan suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa, sampaikan kebutuhan saudara kepada Allah, dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Jadi sekali lagi, yang kedua yang harus kita lakukan, mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur. Apapun yang terjadi, baik itu baik, baik itu tidak baik menurut kita, entahkah keadaannya buruk atau bagus, apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur, karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Kesadaran bahwa hidup kita milik Kristus seharusnya membuat kita melimpah dengan ucapan syukur. Kenapa? Sebab apapun yang terjadi dengan hidup ini, Allah bertanggung jawab. Dia akan atur, dia akan setting segalanya menjadi baik pada akhirnya. Yang harus kita lakukan apa?
Jadilah orang yang tahu berterima kasih atas pemeliharaan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, belajarlah mengucap syukur dalam segala hal. Milikilah kehidupan yang tahu berterima kasih bahwa Tuhan sudah pelihara kita hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Kita yakin kebaikannya tidak akan turun, tidak akan menyusut. Kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru dan selalu ada bagi orang yang percaya dan mengandalkan Dia. Dan marilah kita mengucap syukur, jadi orang yang tahu berterima kasih, daripada kita menggerutu dengan situasi kondisi yang terjadi, daripada kita bersungut-sungut karena apa yang kita inginkan tidak jadi kenyataan, daripada kita komplain merasa apa yang kita alami sepertinya tidak adil, kenapa saya mengalami begini dan begitu. Marilah kita belajar mengucap syukur apapun yang terjadi. Bukankah ada satu ayat yang terkenal dalam 1 Korintus 10:13 yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya apapun yang terjadi dengan hidup ini sebetulnya itu biasa. Orang lain juga mengalaminya. Jadi kalau kita yang sudah percaya di dalam Kristus, mestinya bisa di atas rata-rata, mestinya bisa melihat bahwa apapun yang terjadi, Allah berkuasa, Allah pasti campur tangan dan memberikan yang terbaik buat kita. Itu sebabnya sekali lagi ayat ini gak stop sampai di situ saja. Ayat ini berkata sebab Allah setia. Kalaupun kita merasa seperti beban itu begitu berat, Allah setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah yang harus kita sadari sehingga kita bisa mengucap syukur apapun yang terjadi. Kesulitan-kesulitan yang kita alami hari-hari ini atau hubungan-hubungan yang belum dipulihkan, percayalah dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita berdoa, kita mengucap syukur, dan damai sejahtera Tuhan itu akan turun melingkupi kita. Sepertinya keadaan belum bagus, sepertinya keadaan belum seperti yang kita harapkan. Tetaplah percaya, firman Tuhan tidak pernah gagal. Itu sebabnya sekali lagi, jangan kalah oleh situasi dan keadaan. Jangan terpancing untuk meluapkan amarah. Jangan tergoda untuk langsung bertengkar satu dengan yang lain. Sebagaimana Galatia 5:16-26 berkata, kehidupan dalam daging seringkali diwarnai oleh percideraan, perselisihan, pertengkaran, dan sebagainya. Hindari itu semuanya. Tapi kita diharapkan, kita didorong, dianjurkan untuk hiduplah dalam roh dan hasilkanlah buah roh. 1 dan 2 sudah kita pelajari. Sekarang yang ketiga, bertumbuhlah dalam damai sejahtera. Sehingga engkau bisa menikmati anugerah ketenangan, anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Dan itu tidak rapuh, sekali lagi, tidak mudah, tidak bisa dikalahkan oleh lingkungan yang datangnya dari luar. Sebab damai sejahtera itu bertumbuh dari dalam keluar. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tetaplah bertumbuh dalam damai sejahtera. Berdamailah dengan Allah, berdamailah dengan diri sendiri, berdamailah dengan semua orang. Bahkan jadilah pembawa damai, sehingga lewat kehidupan saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Saya akan akhiri firman Tuhan dengan mengajak jemaat menyanyikan lagu Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Mari nyanyi bersama-sama. Apapun kondisi yang sedang kita alami, ketika kita datang dalam hadirat-Nya, dan rasakanlah damai sejahtera Tuhan akan melingkupi kita sekalian. Sebab Dia Allah, Dia Bapa kita, Dia Raja yang masih pegang kendali atas segala situasi kondisi yang kita alami. Mari nyanyi bersama-sama. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Yuk nyanyi bersama-sama. Jangan diam saja. Rasakanlah hadirat Tuhan. Rasakanlah damai sejahteranya turun dalam kehidupanmu. Walaupun sekali lagi engkau sepertinya sedang menghadapi badai yang bergelora. Tapi ketika kita datang dalam hadiratnya dengan membuka hati, terimalah damai sejahtera Tuhan. Dan bertumbuhlah, bahkan bisa menjadi pembawa damai bagi lingkungan hidupmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, haleluya. Tenanglah hai jiwaku, tenanglah dalam hadiratnya yang indah. Kiranya damai sejahtera Tuhan melingkupi kita sekaliannya ketika kita menghampiri hadiratnya dalam doa, dalam ucapan syukur. Ada damai sejahtera Allah yang melampaui akal kita, sehingga kita bisa mengatasi setiap situasi kondisi kelihatannya seperti badai yang sedang bergelora sekalipun. Kita bisa tampil sebagai pemenang, kita bisa tenang karena kita yakin hidup ini menjadi kepunyaannya Allah. Dia akan campur tangan, Dia akan turun tangan, Dia akan atur, Dia akan setting menjadi baik pada akhirnya. Terima kasih banyak Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami akan melewati hari-hari ke depan dengan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, sehingga kami bahkan bisa menularkan, memberi dampak, memberi pengaruh kepada lingkungan sekitar. Kami bisa menggenapi kebenaran firman Tuhan, seperti menjadi orang pembawa damai, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Sekali lagi kami rindu hidup kami terus dipimpin oleh Roh, sehingga kami bertumbuh dalam buah Roh dan bertumbuh dalam damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita selesaikan ibadah pada hari ini, terimalah berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa. Terimalah kasih dari Yesus Kristus yang senantiasa mempersatukan kita satu dengan yang lainnya. Dan terimalah penghiburan, pimpinan dari Roh-Nya yang kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan.